Tapi kemarin, kemudian ini semuanya dibongkar oleh Sri Sultan dan kemudian mengatakan bahwa membenarkan bahwa iya, saya dimintai oleh Presiden Jokowi untuk dijembatani bertemu dengan Bu Megawati. Itu kata Sultan. Nah, sekarang banyak sekali tanda tanya besar yang akhirnya hinggap di kepala kita semua. Yang pertama, kenapa Presiden Jokowi kok nggak mau menemui sendiri Ibu Megawati? Kenapa harus melalui perantara dari Sultan Hamengkubuwono ke-10? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kebohongan Presiden Jokowi yang dibongkar oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Apakah ini salah satu bentuk karma Ahok? Kemarin kita tahu statement dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur DIY, di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian mengatakan, membenarkan bahwa Presiden Jokowi ini meminta pertolongan kepada Sultan untuk mempertemukan Presiden dengan Bu Megawati. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh, yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden, mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau Presiden enggak, tolong kok saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Nah, padahal sebelumnya ini kan dibantah oleh pihak istana. Kabar ini kan pertama kali disampaikan oleh Ibu Koni Rahakundini yang menyatakan bahwa diberitahu oleh Sultan bahwa Presiden Jokowi ini pertemuannya dengan Presiden Jokowi salah satunya adalah meminta dijembatani untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Nah, kemudian setelah isu ini beredar, setelah kabar ini kemudian disampaikan oleh Bu Koni, kemudian pihak istana melalui Ari Dwi Payana yang selaku koordinator staf khusus kepresidenan ini kemudian membantah isu itu. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi untuk bertemu dengan Ibu Megawati yang dijembatani oleh Sri Sultan. Tapi kemarin, kemudian ini semuanya dibongkar oleh Sri Sultan dan kemudian mengatakan bahwa membenarkan bahwa iya, saya dimintai oleh Presiden Jokowi untuk dijembatani bertemu dengan Bu Megawati. Itu kata Sultan. Nah, sekarang banyak sekali tanda tanya besar yang akhirnya hinggap di kepala kita semua. Yang pertama, kenapa Presiden Jokowi kok nggak mau menemui sendiri Ibu Megawati? Kenapa harus melalui perantara dari Sultan Hamengkubuwono ke-10? Kalau bagi saya, ini bukan Presiden Jokowi yang nggak mau menemui, tapi sepertinya Bu Megawati yang nggak mau ketemu. Sementara Sri Sultan ini adalah orang yang kita ketahui dekat dengan Bu Megawati. Mungkin Presiden Jokowi ini kemudian meminta pertolongan Sri Sultan menjembatani ini karena tahu bahwa Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah orang yang dekat dengan Ibu Megawati. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kita yang kedua. Kenapa Ibu Megawati nggak mau ditemui oleh Presiden Jokowi tanpa perantara Sultan? Ya mungkin kita bisa mengetahui semuanya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini, ketika dia kemudian diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian diperjuangkan oleh Ibu Megawati beserta seluruh kader-kadernya sampai akar rumput, untuk dimenangkan menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI, bahkan Presiden Republik Indonesia, tapi di ujung masa kepemimpinannya justru malah mengkhianati PDI Perjuangan. Kemudian mendukung calon presiden lain di luar calon presiden yang dicalonkan oleh partainya sendiri. Lalu kemudian tidak mau keluar dari partainya, tetap berada di partai itu tapi mendukung partai lain, sementara berharap untuk dipecat dari partai ini. Nggak semudah itu, Ferguson.
Dengan harapan kalau misalkan dipecat, dia bisa playing victim, kemudian bisa membangun narasi bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menzolimi seorang presiden. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Ibu Megawati. Sampai sekarang statusnya masih ngambang, statusnya masih tergantung. Bahkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka juga statusnya masih ngambang. Nah, kemudian kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Sultan ini, bahwa ternyata memang benar Presiden Jokowi meminta dijembatani untuk bertemu dengan Bu Mega, ini kan semakin menguatkan bahwa dugaan kita selama ini bahwa Presiden Jokowi ini ternyata banyak bohongnya. Dan gitu, dulu kita sempat mengagung-agungkan beliau, segala sesuatu yang diucapkan selalu kita menganggap benar. Tapi ternyata sekarang, segala sesuatu, meskipun yang diucapkan itu benar, kita menganggapnya bahwa itu adalah kebalikannya. Lalu apakah ini salah satu karma dari Ahok? Ketika Ahok di akhir sidangnya, ketika dia membacakan pembelaannya, di akhir sidangnya dia mengatakan bahwa yang Anda lawan ketika Anda menzolimi saya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka siapa orang-orang yang menzolimi saya akan dipermalukan satu persatu. Kemungkinan ini adalah salah satu karma dari Ahok itu. Karena apa? Karena kita melihat sempat beberapa waktu yang lalu, saya juga sempat sudah bahas di video saya yang sebelumnya bahwa ternyata Ahok ini memang sengaja dipenjara demi untuk menyelamatkan Presiden Jokowi, demi untuk melanggengkan Presiden Jokowi untuk maju di Pilpres 2019. Nah, kemungkinan ini adalah salah satu karma yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi. Ketika dia kemudian menumbalkan Ahok sebagai tumbal politik demi untuk melancarkan jalannya menjadi Presiden RI di tahun 2019. Kemudian sekarang karma itu berlangsung, segala sesuatu dibuka satu persatu, kemudian dipermalukan di hadapan masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang tingkat kepercayaan kepada Presiden turun drastis. Ini adalah bentuk perlawanan dari masyarakat Indonesia yang merasa bahwa pemerintah sekarang benar-benar jauh dari pemerintah ketika Presiden Jokowi dulu awal-awal menjabat sebagai presiden. Ketika Presiden Jokowi baru kenal dengan partai ini, kemudian baru kenal dengan Pak F.X. Hadi Rudiatmoko, lalu kemudian baru kenal dengan beberapa menteri-menterinya. Tapi sekarang ketika dia salah gaul, salah pergaulan, kemudian banyak dipengaruhi oleh brutus-brutus di sekelilingnya, ini yang terjadi dan pada akhirnya keburukannya dibuka satu persatu. Nah, itulah yang pada akhirnya kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi sekarang, akhir-akhir ini benar-benar jauh dari harapan kita semua. Kita selalu menginginkan, bahkan termasuk saya pribadi, selalu menginginkan bahwa Presiden Jokowi ini akan soft landing di akhir masa pemerintahannya. Tapi yang terjadi sekarang, MK kemudian diobok-obok, undang-undang diubah seenaknya, lalu kemudian bagaimana fasilitas negara digunakan demi untuk melanggengkan anaknya melaju menjadi calon wakil presiden. Bagaimana kemudian bantuan sosial dipolitisasi demi untuk menaikkan elektabilitas dari pasangan calon yang didukungnya, yaitu anaknya. Itu yang terjadi sekarang. Makanya hari ini, tanggal 13 Februari 2024, satu hari lagi, besok kita sudah pemilu. Kita harus bisa bagaimana caranya menyelamatkan Indonesia ini, yaitu caranya dengan tidak memilih pasangan Prabowo Gibran. Itu yang harus kita lakukan demi untuk menyelamatkan Indonesia. Karena kalau misalkan kemudian pasangan ini yang menang, entah itu memang dipilih oleh rakyat atau dengan cara-cara curang yang sudah dipaparkan di film Dirty Vote kemarin, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan negara ini. Kita tidak berharap itu semua. Makanya besok tanggal 14 Februari catat di TPS masing-masing mulai jam 7 pagi. Kita datangi TPS, jangan pernah golput. Kita pilih calon pemimpin sesuai hati nurani kita. Yang jelas jangan pemimpin yang mencederai demokrasi, mengangkangi konstitusi, apalagi pelanggar HAM.
Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk kebohongan yang akhirnya terbongkar. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa besok datang ke TPS, pilih presiden sesuai hati nurani.